liga kita tidak bisa menghasilkan pemain bagus. Karena apa? Karena operator liganya nggak bagus. Jadi liga kita nggak bermutu. Nggak bagusnya gimana operator? Benahi dulu aja yang ada. Yeah. Kalau nggak bisa, mundur. Ganti operator liga asing. Gue udah bilang ke Pak Erik waktu itu. Oh, iya? Di depan beliau. Yeah. Pak, bisa nggak operator liganya asing? Gue sering tangkep ya, kebanyakan kalau menang diem, tapi kalau kalah dia teriak-teriak gitu. Jadi apa nih? Sudut pandang atau Barito nih? Enggak. Kalau pemilihannya seperti itu gue masih setuju. Asal jalan pemilihannya follower berapa. Ah iya. Sekarang bisa terjadi loh. ya? Iya, iya. Karena di zaman digitalisasi, mainnya so-so, tapi followersnya 20 juta. Iya. Udah lo jadi pemain terbaik deh. Karena emang susah. Gue pernah ngobrol sama story sama Kang Yudi. Susah jadi wasit Indonesia. Susahnya? Tekanannya tinggi. Udah, cukup sampai di sini. Tekanan dari mana? Ya waktu itu kan gue ngobrol. Tekanannya tinggi. Tekanan dari? Ya dari luar lah, bukan dari pertandingan. Wih, seger-seger banget nih. Yang satu habis facial, yang satu habis laser. Dan satu habis. Luar biasa. Ini bukan seger karena dipanggil timnas ya. TC di Bali. Nggak dipanggil. Oh dipanggil. Ya makanya bisa santai lah kalau begitu. Garuda Calling, 32 pemain dipanggil. Ada yang jadi sorotan? Siapa dulu nih? Bebas. Ya. Kalau sorotan mungkin juara liga nggak ada panggilan ya. Oke, Persib. Gitu. Jadi kalau melihat tidak ada pemain Persib Bandung dipanggil timnas ini mungkin jadi berita. Ya. Tapi sebetulnya kalau melihat dari liga kita yang selalu berganti pemain tiap tahun, mungkin ini bukan masalah besar sebetulnya. Oke. Karena pemain asing juga banyak. Jadi kalau Persib nggak menyumbangkan pemain, mungkin pemain lokalnya kurang. Oh. Jadi bukan jadi no big deal. Tapi seharusnya kalau melihat dari Persib juara Liga 1 tahun ini ya ada Back to back bahkan. ya bahkan back to back harusnya ada apresiasi lah. Ya. Karena ini masih 32 pemain belum dikerucutkan. Oh nanti akan diseleksi lagi ya. Betul. Entah 23 entah 26. Ya. At least ada pemain Persib lah 1 atau 2 orang. Ya. Oke, itu dari tim yang jadi pemuncak klasemen atau jadi juara liga. Ya. Tidak ada pemain yang dipanggil. Terus yang lainnya? Kalau pemain yang dipanggil lain mungkin kembalinya Stefano Lillipali. Oke. Meskipun penampilannya sudah tidak bagus. Dan usia seperti sudah- beberapa tahun lalu dan Borneo pun tidak di top 3 atau top 4. Kan Bapak juga gitu, semakin jadi semakin tua. Tua-tua keladi. Beda itu. jadi menurut gue itu paling beberapa pemain baru ya. Iya. Yang dipanggil kembali. Reza gitu ya. Ya itu sepertinya menarik. Tapi kalau melihat dari materi pemain yang ada, kita akan melihat 1 sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan tidak akan banyak perubahan. Oh. Yang akan dipilih 26 nanti pasti akan itu aja. Iya, itu Karena tadi. memang kembali liga kita tidak menghasilkan pemain bagus. Oh, oke. Jadi kalau saat ini mau cari pemain baru nggak bisa lah. Gila loh, liga kita tidak menghasilkan pemain bagus. Iya. Bener nggak? Rizky Ridho Lu setuju nggak? ada. Rizky Ya. Ridho ada. Maksudnya, Oke. maksudnya belum ada lagi Betul, muncul. pemain lokal baru. Iya, pemain lokal baru Ya. yang memang Artinya bisa. ini kerangkanya udah kebentuk nih ya? Iya, Ya, kalau ya. kerangka sih sudah kebentuk sejak zaman Ya, STY. ya. Sebenarnya, tapi kan ini tinggal melengkapi apalagi ditambah pemain baru ya. Yang memang agak mengejutkan lagi selain tadi yang sudah disebutin sama Bung Tio sendiri, ya Elkan Bagot yang nggak dipanggil. Yang Ya. diharap-harapin sama netizen, sama pecinta sepak bola dia bisa balik ke timnas, apalagi katanya udah ada di Bali. Ternyata nggak. Nah ini masuk sebenarnya dalam daftar. dia udah dipanggil apa gimana sih? Udah ke Bali tapi kok nggak Ya ada mungkin dia namanya? emang liburan sendiri atau memang dia tidak masuk ke tim ini tapi mungkin bisa diproyeksikan ke tim U23 nanti. Karena usianya masih 22 tahun tapi gue nggak tahu ya kalau misalkan nanti di regulasinya dia masih bisa masuk, kemungkinan besar bisa jadi dia dimasukin ke situ. Ke tim U23 Gerard Vandenberg untuk persiapan kualifikasi kalau nggak salah. Kualifikasi atau enggak Piala AFF U23 nanti. Saat kita jadi tuan rumah untuk persiapan itu. Tapi yang pasti tidak masuknya Elkan Bagot ini kalau gue ngelihat memang kayaknya tidak masuk dalam gaya permainan skema dari Patrick Kluivert. Apalagi dia udah punya tipe back yang gaya mainnya hampir sama kayak Elkan Bagot. Kan banyak yang bilang ya Elkan Bagot lebih sering banyak mainnya dibandingkan misalnya Justin Hapner di tim utama gitu. Tapi Justin Hapner ini gaya mainnya beda. Dia lebih keras ya, lebih garang ibaratnya. Kalau ini kan lebih agak stylish nih sebagai back tengah. Kalau Elkan Bagot gitu. Iya. Kalau Elkan Bagot sudah ada 2 alasan ya. Either dulu gue pernah dengar dia merasa susah juga gue bersaing. Iya. Karena posisi itu udah cukup Banyak. Ya, apalagi sekarang ya. Betul, apalagi kata Rais. Rais lebih bagus dia masuk ke U23. Itu akan lebih bermanfaat sebetulnya. Untuk U23 karena untuk senior saat ini di center back penuh. Oh. Nah, kembali ke tadi
pernyataan gua, liga kita tidak bisa menghasilkan pemain bagus. Karena apa? Karena operator liganya nggak bagus. Jadi liga kita nggak bermutu. Nggak bagusnya gimana operatornya? Ya banyak hal-hal lah. Kita lihat 5 aspek profesional klub diabaikan. Verifikasi karena teman bolehlah. Musafir bolehlah. Sampai kapan? Gaji masih telat. Ekonomi tim belum bagus. Sekarang banyak hal. Tapi tidak dirubah gitu. Erick Thohir merubah timnas. Oke, gue setuju. Top. The best ketua umum. PT liganya. Ada perubahan. Jadi ini yang muaranya kita bagaimana mencetak pemain di kompetisi domestik yang bagus untuk masuk ke timnas gitu ya. Karena kan pada akhirnya kalau liga yang bagus kan timnasnya bagus dong. Sekarang enggak. Pemain liga kita 80% main di luar negeri. Sekarang mention siapa pemain Liga 1 yang akan masuk ke Starting 11. Tidak akan banyak, paling Rizky Ridho. Kalaupun Yakob Sayuri masuk dan Stefano Lillipali itu karena beberapa pemain andalan kan lagi cedera. Betul. Atau akumulasi. Atau mungkin Kambuaya juga ya. Ya Kambuaya kan biasanya kan sebagai pemain pengganti. Agak sulit juga dia untuk menggeser kalau misalkan nanti ya head to headnya dengan Tom Haya ataupun Joey Pelpesi gitu. Akan agak sulit juga gitu untuk Ricky Kambuaya. Ya ini berandai-andai aja deh. Kalau misalnya pada punya kesempatan nih untuk bisa majuin satu nama gitu. Siapa sih yang sebenarnya perlu dipanggil? Beckham lah. Beckham Persib berarti ya? Ya Beckham sepakat gua, Beckham bisa dipanggil gitu. Kalau Adam Alis kan karena di posisi tengah itu udah penuh ya. Dengan kualitas yang dia miliki, Adam Alis sebenarnya cukup layak lah dia untuk dapat kesempatan. Selain itu gua ngeliat ada pemain muda dari Persija atau enggak Wahyu Pras back di Maluku United, kemudian Rehan Hanan itu harus dapat kesempatan. Tapi dia kan memang harusnya ya di U23 dulu lah. Biarkan dia matang dengan sendirinya nanti dalam prosesnya nanti kita berharap dia menjadi salah satu pemain muda andalan masa depan di timnas. Beckham lah, sepakat Beckham ya. Beckham. Karena Beckham juga selain bagus tapi juga direct representatif dari tim yang juara gitu ya. Benar-benar. Nah ini juga menarik karena sudah di akhir kompetisi di liga-liga Eropa, udah masuk bursa transfer. Ada beberapa pemain Indonesia yang abroad dan kontraknya berhabis nih. Rata-rata kan tanggal 30 Juni ya. Tanggal 30 Juni dan mungkin sebagian udah pada dapat klub ya. Ada juga yang masih gantung nih, entah ke masih Eropa atau ASEAN atau mungkin tim-tim klub-klub di Indonesia. Sean Patinama ke Buriram, itu udah fix belum sih? Belum. Tapi kayaknya sih hampir pasti ya. Kayaknya hampir pasti dia ke Buriram dan itu hal yang bagus ya buat Sen, kalaupun ke Asia Tenggara misalnya, biar lebih dekat ke Indonesia, ya mainnya di Thailand. Apalagi Buriram juga kan musim depan juga masih bermain di Liga Champions Asia, elit juara, dan semalam juga baru aja juara ASEAN Club Championship. Ya tentunya ini menjadi hal yang bagus kalau dia bermainnya di Thailand kalaupun di Asia. Tapi kan katanya tadinya mau diambil sama Bayangkara ya. Janganlah. Kalau jangan ditumpuk di Liga Indonesia. Jadi Bayangkara itu kan kalau ada pemain abroad yang tidak banyak dapat kesempatan bermain, dia siap menampung. Dananya kuat loh itu. Tapi gue menjadi orang yang pertama nolak. Karena apa? Gue lihat kualitas liga kita tuh masih buruk. Sekarang peringkat 25 di bawah Kamboja juga. Jadi mendingan main di liga luar deh gitu ya. Karena dia percepatan nih. Proses percepatan untuk timnas. Jadi kita harus dukung mereka main di Eropa atau di Liga Asia. Yang at least di atas kita. Thailand, Jepang, Korea oke lah. Untuk menjaga competitiveness dari... sekarang lihat aja Jordi Amat seperti apa setelah dia main di Malaysia. Di CDT. Iya, karena di liganya sendiri nggak ada lawan kan. Jadi ya udah paling superior sendiri dan persaingan di timnya itu kan ketika dia bermain di AFC Champions League Elite. Ini tentunya yang menjadi sorotan juga ya. Jordi Amat malah justru agak menurun nih. Terlepas dari usianya memang sudah senior, tapi performanya menurun. Bahkan di timnya sendiri agak mulai tersingkir di Jordi Amat gitu di JDT. Ini kadang gue suka sedih loh kalau misalnya ngomongin JDT main di ACL elit gitu. Kapan tim kita ada yang di elit gitu. Karena masih udah lama banget ya. Udah lama banget kita nggak di level tinggi itu. Kompetisi antar klub Asia. Tapi dengan adanya pemain-pemain naturalisasi Indonesia yang main di Eropa, terus kan kayak Thailand nih, Buriram ngambil Sen Patinama dengan kuota pemain ASEAN. Ini kan secara nggak langsung menguntungkan mereka juga dong. Iya benar. Yang nggak perlu ngambil kuota asingnya gitu. Jadi jatah ASEAN aja dari Indonesia, tapi pemain asing gitu kan. Bener, tambah ya kayak misalnya Ramadan Sananta ke klub Brunei yang main di Liga Malaysia gitu. Ini juga menjadi sebuah kaget juga gue ketika Ramadan Sananta akhirnya memilih untuk
untungnya si klub Brunei ini main di Liga Malaysia. Tahun lalu di Singapura ya? Iya, bukan. Iya, tahun lalu di Singapura. Singapura sendiri sebenarnya kompetisinya lebih tinggi loh, secara peringkat gitu. Karena kemarin Lion City Sailor kan sampai ke final ACL 2. Ya tentunya sebenarnya ya kalau ngomong kompetitif, lebih kompetitif di Malaysia sih sebenarnya. Tom Hay, Almere City degradasi ya? Degradasi. Dan Tom Hay sendiri kontraknya juga habis bulan Juni ya. Dia mau kemana nih? Kayaknya tetap di Belanda deh. Kayaknya tetap di Belanda. Kalau mereka harusnya main di Eropa, tetap Eropa ya? Eropa. Kalau nggak di Belanda, Belgia, Portugal, ya klub di sekitaran itu ya. Atau nggak Turki gitu. Ya kayaknya sekitaran itulah harusnya Eropanya. Kalau Almere City-nya nggak mungkin perpanjang ya? Siapa tahu memang masih butuh Tom Hay gitu. Kalau di Erste Divisi kayaknya kurang. Kayaknya harusnya Tom Hay tetap di Eredivisie. Harus pilih levelnya level atas. Di mana kira-kira? Kalau misalnya Eredivisie? Ya nggak tahu ya, yang pasti dia akan tampil tetap di kasta tertinggi Liga Belanda. Kalau nggak main di Liga Belgia oke lah. Liga Belgia masih oke ya. Cuma memang ini semoga saja ya oleh Romeni sama Marcelino nggak main di Liga Inggris lagi. Karena menurut gue nggak dapat impactnya nggak bagus juga karena jarang main. Terus mereka kasta kedua, tapi emang jarang bermain. Jadi kalau mau mereka main di... Dia cuma 14 menit kalau salah ya Marceng ya. Iya, kalau Marcelino kan pertandingan terakhir. Oleh Romeni masih mending. Masih dapat lebih banyak dan masih jadi pilihan lah dari pelatihnya Oxford gitu. Tapi yang pasti gue berharap dengan Marcelino terutama ya, ketika dia dapat kesempatan di Oxford ini, mungkin musim depan kalau misalnya dia stuck, gue berharap ya dia dipinjemin ke klub lain dulu. Katanya sih mau ke Belanda ya? Lebih bagus. Marceng ya? Ya mudah-mudahan bisa di Belanda bisa lebih bersaing. Ataupun bisa dapetin tempat di tim utama, kesempatan bermain lebih banyak. Ya ambil aja dulu. Benar-benar, ini memang harus dapat klub lain di Eropa. Karena nih anak secara mental dia juga seneng banget kan main di Eropa. Pasti. Kita main di Eropa itu tantangannya culture, makanan, suhu, cuaca segala macam. Gak semua pemain lokal tuh bisa... berdamai dengan itu loh. Betul. Dan ketika ada pemain yang begitu ya harusnya didukung ya. Dan mudah-mudahan Marceng juga dapat klub ya di Belanda. Di Belanda mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak ya. Ya betul. Beda zaman dulu kan Bima Sakti, Kurniawan. Masalahnya mereka nggak bisa melawan itu. Yang lo sebutkan semua tadi. Nah Marcelino bisa. Adaptasinya bagus. Penting juga. Oke. Justin Hubner dari Wolves. Ini juga sama ya, berat ya, udah dipinjemin. Iya benar. Katanya kan kalau nggak ke Oxford ya bakal ke Asia Tenggara ya. Ya gue sih berharap kalaupun di Oxford nanti dia menjadi salah satu pilihan untuk di lini pertahanan. Jangan seperti Marcelino. Kalaupun nanti misalnya akan bermain di Indonesia, jangan dulu deh, jangan di Indonesia deh. Gue pilihannya jangan di Indonesia. Mungkin ikutin jejak Saint Patinama di Thailand itu lebih oke buat gue gitu ya. Ya, kalau ke Jepang mungkin dia akan berat lagi karena kan kemarin dia juga agak sulit untuk bersaing mendapatkan tempat di tim utama di Cerezo Osaka gitu loh. Jadi yang pasti kalaupun ke Asia minimal Asia Tenggara ya tetap harusnya ke Thailand sih kalau gue mikir. Kita akan lihat juga kemarin ada wacana Liga 1 menggunakan kuota 11 pemain asing. Waduh, ini disampaikan ketika konvers ya. Di Rut LIB Pak Ferry. Yang mengatakan rencana ini 11 pemain asing. Bapak juga menyoroti soal ini nih kemarin. Udah lama Bapak nggak ngomong-ngomong soal Liga Indonesia, langsung Mas Tio nulis kemarin. Gimana menurut Mas Tio? Gue gak setuju. Karena menurut gue Liga kita yang berjalan dengan 8 pemain asing saat ini saja banyak menimbulkan banyak masalah. Gaji masih terlambat, tim banyak yang masih musafir. Pokoknya finansial klub masih belum ini ya cukup ya? Betul. Lisensi klub juga belum AFC, belum semua ya. Belum semuanya, hanya berapa 5 atau 6 tim ya kalau nggak salah. Yang udah internasional ya. Lainnya masih domestik. Terus kemudian gaji masih suka terlambat. Cross ownership. Benahi aja dulu itu, nggak usah macam-macam lah. Ada ide-ide lain gitu. Maksudnya sekarang kita mau berjalan, timnas sudah berjalan nih dengan banyak perubahan. Masa liganya enggak? Gitu. Jadi jangan mikir 11 pemain asing akan membawa Indonesia bisa bersaing di level Asia, enggak juga. Kita pemain asing yang hadir di Liga Indonesia itu grade B, grade C. Bukan grade A seperti di Malaysia atau di Thailand yang mereka pemain bagus. Nggak bisa dengan asumsi 11 pemain asing bisa mengangkat performa kita di persaingan Liga Asia. Emang kita lolos. Kita masih kualifikasi loh di AFC Champions League 2. Kemudian artinya belum tentu juga gitu ya. Betul. Dan keuangannya belum tentu bagus juga. Tahun lalu Borneo, Persib nggak kuat juga, PSM nggak kuat juga untuk ke Asia. Karena apa? Biaya besar.
Nah ini harus dipikirkan juga oleh PT LIB. Yeah. Jangan ngada-ngada ngide-ngide yang aneh-aneh, benahi dulu yang ada. Oh cakep nih, ngada-ngada ngide-ngide. Ya, benahi dulu aja yang ada. Yeah. Kalau nggak bisa mundur, ganti operator liga asing. Gue udah bilang ke Pak Erick waktu itu, di depan beliau, Pak bisa nggak operator liganya asing? Oke, terus? Itu akan bagus, gak ada intervensi. Sehat sepak bola kita. 3 tahun pakai operator liga asing, dibenahi liganya, habis itu nanti baru anak bangsa masuk ke situ. Dan kebijakannya nggak aneh-aneh gitu ya? Iya, nggak ada yang, masa PT LIB pegang klub? Iya nggak etis dong. Oh, oke. Ya mungkin gue berani ngomong gini, karena gue gak share Liga 1. Teman-teman yang sekarang di TV sana, pasti punya pemikiran hal yang sama, tapi mereka nggak berani etis dong, jelek-jelekan liganya sendiri. Tapi kalau mereka di luar liga, gue yakin akan bersuara hal yang sama. Padahal udah mau di-calling loh kemarin siaran. Gara-gara ngomong begini nggak jadi. Karena nggak apa-apa ngomong begini. Kan ini toh karena kita sayang sama PSSI kan. Iya, benar. Ini karena kita sayang. Kita pengen sepak bola kita maju. Oke, tadi kan kita ngomongin bahwa kita punya mimpi klub kita main di ACL Elite, ya kan? Apakah ini solusinya? Enggak lah, nggak mungkin kalau ini solusinya. Ya benar kata Mas Tia tadi. Yang pertama adalah kita benahi dulu dari segi licensing. Licensing itu udah semua. Secara AFC semua. Minimal AFC Challenge League itu kita lolos. 18 klub itu sejarah ya memang. Lolos semua lisensi itu. Sudah terpenuhi lah aspek itu. Tapi pada implementasinya adalah ketika kompetisi berjalan, banyak nih klub-klub yang agak sedikit kolaps, malah bisa dibilang agak kolaps ya di tengah jalan. Nah ini kan menjadi sorotan juga. Ada kolab dari Bulgaria. Jauh amat. Tapi yang pasti kalau melihat situasi ini dengan menambah 11 pemain asing ya dengan alasan untuk meningkatkan kualitas kompetisi ataupun untuk meningkatkan kualitas klub kita agar bisa bersaing di Asia, ini gue rasa ya enggak juga kayak gitu. Kalau misalkan kualitas pemain asingnya cuma 6 tapi berkualitas, ya tetap akan bisa bersaing kok. Kemarin aja Madura United masih tetap bisa bersaing sampai semifinal gitu loh di AFC Challenge League. Ya siaran ya? Iya benar. Makanya jadi sebenarnya kalau nambah pemain asing ini sebenarnya bukan sebuah solusi juga gitu. Walaupun memang katanya pasar bebas di Asia juga tidak dibatasi pemain asing. Regulasi di ACL juga. Menurut gua di Indonesia itu klub-klub itu juga belum siap juga, belum siap benar. Kalaupun harus belum siapnya gimana, Is? Gini ya, secara finansial lah terutama gitu. Yang dasarnya aja klub-klub kita itu masih ibaratnya megap-megap. Ini yang menjadi masalah. Kalau ditambah 11 pemain asing lagi, misalkan ini nggak diwajibin kok gitu kan. Ya lo mau punya pemain asing silakan, mau nggak silakan. Klub-klub kan pada gengsi kalau klub Indonesia. Benar. Iya kan? Wah, regulasinya yang ini ada, pasti dipaksain. Iya, pasti dipaksain. Mau yang dari antah berantah mana, Toto ntar masuk. Yang penting asing. Wah, bagus tampilnya Toto dia jadi level grade A di kita. Padahal dari kompetisi mana nggak tahu tuh. Didapetinnya gitu. Kan banyak sering terjadi di kita ya. Nah, itu yang sebenarnya kalaupun itu nanti diterapkan, ya harus verifikasinya harus jelas. Harus benar-benar standarnya jangan sampai standar ganda ya. Benar-benar memang grade-nya bagus. Karena ini kaitannya untuk meningkatkan kualitas pemain lokal kita. Sudah jatahnya dia mungkin agak terpotong si pemain lokal. Dia juga nggak bisa menyerap ilmu dari pemain asing yang datang. Kan itu jadi malah masalahnya jadi double gitu untuk sepak bola kita. Jangan sampai itu terjadi. Nah, mungkin solusinya ada nih. Ada solusinya juga. Kalau mau 11 pemain asing boleh. Ya, tapi ketika nanti main di Liga Indonesia jangan 11-11-nya boleh main. Kalau main di Asia baru bisa gitu. Ya, itu memang sih katanya ada pembatasan nanti yang masuk DSP mungkin 8 gitu. Tapi kan seperti kata Rais bilang, belum tentu semuanya mampu. Kalaupun mampu pemain abal-abal nih, pemain asing. Tapi kualitasnya jauh di bawah pemain kita. Kenapa gue bilang tadi untuk Liga Indonesia 6 aja cukup di line up. Biar ada kesempatan pemain lokal juga dong. Betul. Mimpi anak-anak SSB di antara orang tuanya ingin jadi pemain nasional. Itu jangan diputus. Benar. Pengen jadi pemain profesional, main di klub, pemain inti, dan bahkan main di timnas. Ya, ini jangan sampai diputus mimpi-mimpi anak Indonesia ini. Oke. Tadi ada usulan menarik, tadi Mas Tio bilang bahwa kenapa nggak ini pakai operatornya asing. Kalau menurut itu gimana? Gini, pakai operator asing ya memang mungkin bisa dicoba ya. Kalau misalkan kita masih stagnan di sini-sini aja gitu. Karena kita butuh penyegaran ya. Setelah sekian lama dengan operator lokal, operator asing itu dibutuhkan untuk sebagai pembanding. Karena kalau kita tidak mencoba itu,
ya akan sulit kita mencari perbandingan. Kalau hitungannya cuma sekedar naik pendapatannya klub itu cuma sekedar misalnya setiap tahun ya 50M gitu. Ya itu nggak bagus juga buat kompetisi kita gitu. Ya kan kalau misalnya operator asing ditargetin misalnya setiap klub nanti dapat musim depan minimal dapat 100M misalnya. Ini kan akan lebih bagus, secara industri akan lebih hidup di kita dan secara kualitas pemain yang bisa didatangkan sama klub-klub itu juga lebih baik. Gitu. Dan selain itu operator asing juga mungkin bisa membenahi tanpa ada intervensi tadi, benar. Walaupun memang secara share ya mungkin akan ada juga nanti ada intervensi yang harus dilakukan oleh PSSI ya untuk regulasi segala macam gitu loh. Yang pasti memang operator asing ini perlu dicoba. Perlu dicoba agar bisa menjadi pembanding gitu loh. Untuk kita melihat mana yang lebih bagus. Itu sih. Ya, karena gue yakin banget nih. Ada orang bersuara di akhir kompetisi. Adanya mafia pengaturan skor dari Bang Andre Semen Padang, dari Bang Ian PSBS. Itu nggak mungkin mereka keluar kalau nggak ada bukti. Ya kan, nggak ada penyebabnya. Jadi ini harus juga harus dipikirkan oleh PSSI. Kenapa? Karena mungkin ada intervensi-intervensi itu. Apalagi di akhir liga, semua tim ingin bertahan. Itu rentan mafia bola lah, itu harus Tapi kadang pengurus klub atau di Indonesia itu ya, kalau menang diem, kalau kalah teriak-teriak. Oh gitu ya? Iya. Itu kan sering terjadi kan? Iya betul. Iya. Kemarin dia menang diem aja. Giliran kalah teriak-teriak. Defense dulu. Dan defense dulu. Dan dia nggak bisa, timnya nggak bisa memaksimalkan peluang yang dia miliki misalnya di kandang sendiri gitu. Harusnya menang, tapi ternyata tidak dapat poin penuh. Kan masalah sendiri sebenarnya di timnya itu gitu loh. Yang harus diperbaiki dulu, ya baru dia melihat ke luarnya gitu. Ya itu yang gue sering tangkep ya, kebanyakan kalau menang diam, tapi kalau kalah dia teriak-teriak gitu. Jadi siapa nih? Semen Padang atau Barito nih? Enggak, semuanya lah. Maksudnya kebanyakan ya di Indonesia gitu lah, sering terjadi gitu. Itu udah stereotipe lah ya. Menang diam, kalah baru rame. Tapi kalau kita ngomong regulasi, kan regulasi di Liga Champions Asia-nya juga di itu nggak ada tuh batasan pemain asing. Kalau misalnya ini dianggap sebagai sinkronisasi regulasi antara domestik dengan Asia tadi, gimana menurut? Konsep Pak Erik bagus. Ini Pak Erik ini yakin banget nih konsep Pak Erik. Gitu ya? Karena dia ingin liga kita tim kita bisa bersaing dengan di Asia. Tapi kenyataan di bawah belum siap gitu loh. Jadi kita tuh liganya benar-benar bobrok. Jadi susah untuk bisa diangkat secepat itu. Kalau timnas bisa nih dengan naturalisasi. Percepatan berhasil timnas. Liga nggak bisa, butuh proses. Salah satunya makanya tadi gue bilang harus ada operator liga asing 3 tahun lah. 3 tahun ya? Reformasi lah pelan-pelan. Setelah itu baru nanti akhirnya anak-anak muda yang berkualitas yang bukan bapak-bapak itu yang tampil gitu. Orang baru nih. Rais, Bung Ais, Fadli gitu. Nah, itu akan muncul nama baru, sosok baru yang akan membuat sepak bola kita bersih dan bagus. Tidak ada politik. Tidak ada politik. Emang sekarang politik banget ya? Oh iyalah. Ditanya lagi. Tapi emang nggak bisa lepas. Soal regulasi tadi. Kenapa? Kalau misalnya dibilang sinkronisasi regulasi dengan yang di Liga Champions. Karena mereka juga nggak ada batasan untuk pemain asing. Untuk kontestan di ACL 2 atau Elite. Seperti yang gue bilang tadi ya, klub-klub kita itu sebenarnya belum siap kalau mau ngontrak pemain asing banyak-banyak. Secara finansial itu kan kita masih megap-megap. Persib aja katanya masih belum untung. Persib loh. Yang sponsornya bejibun. Juara lagi. Sporternya loyal. Apa aja kalau Persib, ngomongin Persib gitu. Pasti dimakan lah. Sponsor pun happy kalau misalnya sponsorin Persib. Karena jualannya laku. Tapi itu nggak untung katanya, belum untung, belum BEP. Apalagi tim-tim lain. Apalagi tim lain yang ibaratnya sponsornya minim. Iya, sponsornya minim, ya itu. Tidak punya basis supporter ya. Kalau ngandelin cuma individual aja untuk spend money, sekuat apa sih nanti? Pasti akan habis juga, akan kesel juga kalau si ownernya kesel gitu, timnya kalahan terus ditahan, kelar udah itu. Ibaratnya ya ini yang gue bilang ya dibenahi dulu secara ya klub-klub juga harus realistis. Kalaupun itu nanti diberlakukan juga, mereka juga harus berhitung ya. Jangan sampai memaksakan. Kalau gue sih bilangnya itu, kalaupun itu nanti diterapkan, jangan klub-klub ini harus realistis. Kemudian jangan sampai kemakan gengsi. Tetap harus realistis dan bisa merekrut pemain sesuai kebutuhan. Oke. Ya, jadi ini kan supaya pembinaan juga tetap jalan ya. Pemain-pemain muda Indonesia yang bakat-bakat luar biasa dari seluruh daerah punya tempat di klub dan juga pemain itu termasuk di posisi striker. Karena kalau kita lihat sekarang kita masih krisis
di posisi striker pemain lokal. Bahkan kalau kita runut ke belakang, ini udah berapa puluh tahun, berapa belas tahun, top scorer atau pencetak gol terbanyak itu selalu didominasi oleh striker asing atau pemain asing. Tentu di negara yang level sepak bolanya masih berkembang seperti kita ini harus menjadi perhatian ya. Gimana kalau menurut Mas Tio? Kalau di Eropa pun saat ini semua striker tim nasional tidak selalu menjadi top scorer di liga masing-masing. Tapi mereka negara yang sudah hidup secara udah maju sepak bolanya. Maju sepak bolanya, bisa cepat jalan, kompetisinya tidak ada masalah. Ya. Masalah di Indonesia itu terbelenggu dengan aturan pemain asing. Oke. Kalau gua jadi seorang owner, pasti gua akan menempatkan kiper gua, back gua, satu gelandang, satu striker, satu pemain asing. Ya. Pasti. Ya, di posisi penting ya. Sisanya baru gua acak nih, mana yang kurang. Oke. Nah, jadi kalau melihat Indonesia kesulitan striker, ini salah satu hal dari kebiasaan banyaknya pemain asing di Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri dan bukan jadi alasan sebetulnya. Ya. Harusnya pemain kita bisa berkompetisi. Dengan menit bermain hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit, mereka harus menunjukkan hal positif. Jadi nggak boleh jadi alasan. Gitu. Ya. Nah sekarang masalahnya kompetisi yang dijalankan di Indonesia oleh PSSI itu juga kurang. Kompetisi usia dini yang berjenjang lah. Ya. Itu harusnya dipikirkan juga oleh PT LIB. Untuk lebih banyak melakukan kompetisi, bahkan juga Piala Suratin dimaksimalkan lagi. Yeah. Jangan hanya Liga Top Skor atau Liga Milo atau Liga swasta terus gitu. Harusnya PSSI dan berpikir bahwa kompetisi ini harus berjalan. Nah, ini yang akan membuat banyaknya kembali striker baru, yang akhirnya nanti tiba-tiba muncul Septian Bagaskara baru, Ramadan Sananta baru, kan dari kompetisi. Kalau kompetisi gak ono piye. Nggak ada kompetisinya gitu. Berbalik seperti itu kalau dari. Tapi buktinya pemain di posisi lain ada-ada aja. Ya kalau kita biasa bermain dengan kecepatan sayap begitu banyak. Pasti banyak. Sayap nggak akan habis. Iya nggak akan habis karena kesempatannya banyak ya. Ya gue sepakat ya karena tadi memang pemain asing yang memang dibeli sama klub-klub itu ya memang pemain asing di posisi-posisi vital. Di bek tengah, gelandang, dan striker, terutama striker nomor 9 ya. Yang pasti itu akan menggerus peluang dari striker lokal kita. Kalau sekarang kan tipenya kan selalu pakai striker tunggal, bukan double striker yang dimainkan oleh pelatih kita. Udah kebanyakan. Trennya, nah, kebanyakan malah jadinya pemain ataupun penyerang-penyerang lokal kita dijadiin pemain sayap. Ya ini kan akhirnya ya udah kita unggulnya di situ aja banyaknya, tapi striker nomor 9 yang kita pasti habis. Ya itu udah terjadi sekian belas tahun ya, sekian puluh tahun lah gitu. Sehingga kita kehilangan pemain nomor 9 yang benar-benar punya naluri yang begitu tajam gitu loh. Sekarang contoh tinggal Ramadan Sananta misalnya. Ramadan Sananta aja pun ya tergerus dikit golnya. Bahkan Egy yang kerap bermain di sayap yang justru lebih banyak sekarang. Ya ini yang menjadi catatan juga ya bagaimana para penyerang kita ini mungkin kualitasnya biasanya mungkin bisa bersaing ya, tapi kesempatan yang mereka jarang dapatkan, kepercayaan mereka jarang dapatkan. Tapi ketika dapat kesempatan, kadang-kadang mereka lagi off day. Ini yang jadi masalah juga kan? Iya kan? Akhirnya besoknya nggak dipercaya lagi. Nah, ini ya banyak faktor juga lah. Butuh kesempatan yang konsisten ya dan kontinu ya. Benar. Dan terkait dengan kompetisi muda tadi ya, ada sedikit perbaikan kalau gue lihat sekarang dari musim ini. Sekarang Elite Pro Academy itu sudah berjalan dari U16 sampai U20. Dan itu berlangsungnya durasinya lebih lama, nggak kayak dulu lagi cuma 3 bulan jalan. Sekarang itu sayang zaman kita dulu nggak ada Is ya. Kalau ada Rais, Rais sudah jadi pemain JDT ini. Yang di bawah itu yang kurang. Ya, yang usia dininya ya. Usia dininya itu pun memang masih belum tersentuh lah. Saat ini sama PSSI event itu Piala Suratin itu masih digarap sama swasta ya. Sama liga-liga swasta. Ya, Asprof juga harusnya menggulirkan itu tapi ya belum berjalan. Mereka kan sesuai agenda aja kalau adanya Suratin terus apalagi Suratin lah U16. Apalagi Asprof sekarang udah dapat pakai dana APBD ya. Iya. Diperbolehkan. Benar diperbolehkan. Jadi harusnya bisa lebih optimal ya walaupun dananya kalau nggak salah 500 juta lah tiap Asprof itu. Asal jangan dikorupsi. Benar. Benar. Walaupun memang mungkin tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan kompetisi ya ataupun operasional, tapi ada lah stimulus untuk itu. Yang pasti memang kalau dari segi Elite Pro Academy di klub itu, bahkan musim depan Liga 2 mau ada Elite Pro Academy, gue sih berharap jangan sampai ini terlalu memaksakan juga, tapi klubnya belum siap. Karena kan klub-klub ini sekarang sekedar ada
Akhirnya ngebond pemain dari mana, SSB mana, dipakein bajunya klub. Nah ini kan jangan sampai itu terjadi juga gitu loh. Mungkin ini satu gue lupa. Satu hal yang membuat pemain striker kita nggak dapat tempat adalah banyaknya pelatih asing. Pelatih asing tuh pasti akan melihat striker asing yang di bawahnya. Iya. Udah pasti dia nggak akan melihat striker lokal kita, lu cadangan aja deh. Karena mungkin berisiko ya. Betul, buat posisi dia juga. Karena orientasinya hasil kan. Hasil prestasi. Jadi itu salah satunya. Jadi makanya kenapa striker nomor 9 susah didapat. Karena kebanyakan klub kita, owner kita selalu memakai jasa pelatih asing. Make sense. Karena sekarang mayoritas pelatih asing semua, cuma Kakak Imran doang. Iya, Kakak Im. Iya, Kakak Im doang. Tapi kalau dulu kan kita masih punya Boas, kita masih punya Ilham Jayakesuma, kita masih punya Bambang Pamungkas, kita masih punya Budi Piton. Siapa lagi? Sekarang kok nggak ada selevel itu, sekaliber itu kita susah sekali nemu. Kenapa? Ya balik lagi ke itu tadi kesempatan main. Kata gue juga apa? Dulu ada Widodo juga segala macam. Ya. Itu kan era 90 2000-an awal ya, masih lah kita ngeliat striker kita yang agak lumayan sampai era ya Christian Gonzalez lah taruh lah misalnya. Walaupun dia naturalisasi ya, tapi masih ada striker nomor 9 lokal gitu. Tapi setelah itu benar-benar hilang semua. Sampai eranya Evan Dimas itu kayak Dimas Derajat. Misalnya yang gue harapin banget kemarin itu Dimas bisa muncul ataupun konsisten Dimas Derajat. Sayangnya dia cedera. Dan ini juga dialami sebenarnya di pemain naturalisasi. Kita agak susah untuk mendapatkan pemain nomor 9 gitu kan. Bahkan di Belandanya juga mungkin susah kan. Susah. Mauro Zylstra ya, salah satu target pun agak ini juga masih nggak tahu nih jadi atau enggak ya. Tapi katanya sih lagi proses. Apakah ini juga dipengaruhi sekarang filosofi sepak bola dari para pelatih dunia juga yang bisa. Cenderung menggunakan false nine, satu striker. Akhirnya posisi nomor 9 ini akhirnya terkikis gitu. Jadi akhirnya mereka beradaptasi nih, kalah saingan, gue posisi nomor 9, gue kalah, ya udah gue adaptasi jadi posisi nomor 10 atau 11. Gue akan main di sayap atau di belakang striker gitu. Benar. Padahal dulu Ronaldo aja winger jadi striker gitu. Striker, kan? Betul. Oke. Kita lihat juga gimana soal pemain terbaik yang juga sama ya, mungkin ceritanya ini kan 11-12 sebenarnya. Top scorer dan juga pemain asing. Yang biasanya top scorernya pemain asing, pemain terbaiknya juga lokal. Asing juga. Asing, tinggal milih aja. Kalau top scorer biasanya posisinya striker. Pemain terbaiknya biasanya gelandang serang. Iya, betul. Udah pakem banget tuh kan ya. Nah ini juga apakah memang yang namanya industrialisasi sepak bola ya begitu. Tinggal mana lihat pemain yang paling jago, paling bagus karena kita pemainnya dari mana-mana gitu atau gimana? Kalau pemilihannya seperti itu gue setuju. Asal jalan pemilihannya follower lu berapa? Iya. Sekarang bisa terjadi gitu loh. Ya. Karena di zaman digitalisasi mainnya so-so tapi followersnya 20 juta. Udah lu jadi pemain terbaik deh. Biar engagementnya. Emang iya. Betul kan bro? Iya, itu yang bikin jadi downgrade kualitas. Semoga gak terjadi di Indonesia ya. Ini gue di negara gak tahu. Ya gue sih masih percaya dengan kredibilitas tim technical study groupnya LIB ya. Gitu loh. Karena di situ ada banyak nama-nama yang juga lumayan bagus lah menurut gua gitu loh di tim itu gitu. Yang pasti memang ini juga tidak terlepas dari memang makin maraknya pemain asing ya, dan juga pemain asing ini memang rata-rata memang dia ngegendong si tim. Iya benar. Iya, memang itu udah layak dan pantas. Pemain lokal nggak bisa dipungkiri gitu. Yang pasti memang tinggal balik lagi ke pemain lokalnya nih. Ketika lo dihargai mahal gitu. Kan sekarang katanya pemain lokal tuh harganya tinggi-tinggi. Mahal juga loh pemain lokal. Iya, tinggi-tinggi. Ya, dia juga harus bisa meningkatkan kualitas dia setara dengan harga yang dia kasih. Ya, supaya klub merasa worth ya. Iya, merasa worth it. Padan gitu. Jangan sampai ketika lo di musim ini, oke nih harga lo segini memang value-nya. Tapi ketika udah dikasih harga segini, musim berikutnya lo malah turun kualitasnya. Ya ibaratnya, wah gue udah jadi. Tapi tenang aja, begitu melampau ya udah gaji bulan ke 11, 12 nggak dibayar. Tapi biasanya di tahun kedua dia pindah. Ya tahun kedua. Kontrak 1 tahun, jadi tahun ke depan, tahun depan bisa pindah. Tapi sekarang rata-rata klub udah mulai kontrak 2 tahun lah. Rata-rata klub ya di Indonesia lumayan. 2 tahun. Apalagi kalau pemainnya memang kualitasnya oke. Rata-ratanya 2 tahun sih. Ya pasti kan direktur tekniknya juga udah ngitung kan. Ini orang, ini pemain potensinya bisa untuk berapa tahun gitu. Betul. Kira-kira apa sih yang bisa dia kasih, bisa dia perbuat. Kalau misalnya dikasih kesempatan untuk memilih pemain terbaik Liga 1 musim ini siapa? Atau misalnya prediksi deh. Ya kalau gue tetap asing Tyrone Del Pino pasti. Gue Persib ya. Tyrone Del Pino. Top scorer tim ya? Iya, top scorer tim. Top scorer tim, nyawa permainan tim, gelandang serang yang mau pindah ke Malut ya?
Iya, katanya begitu. Digoda. Masih digoda ini. Jadi jangan kita berini. Kalau yang udah hampir pasti ya Ciro lah. Ya, empat pemain. Jadi memang dibedol itu Persib Bandung sama Malut United. Iya. Tapi kalau itu terjadi gue mikir Persib pinter loh. Itu pemain pada senior tuh. Iya. Jadi dia regenerasi. Benar. Jadi dia juga cari situasi baru. Jadi gue rasa sih win-win solution. Harusnya pemain asing yang didatangkan. Yang penting pemain asingnya ini bisa ngangkat. Ya itu kan tinggal bagaimana Bojan Hodak ya. Dengan link yang dia punya. Kebanyakan pasti ngambilnya dari Malaysia lagi. Oke, nanti kita bahas lebih banyak soal bursa transfer tadi ya. Next. Ini ada titipan juga nih. Apa tuh? Dari produser kita. Wasit. Kan wasit rame juga nih, apalagi memasuki fase-fase akhir ya, pro kontra tuh, keputusan kontroversial. Tapi di tengah gurun keputusan yang dianggap tidak menguntungkan atau tidak adil, ada nggak sih wasit yang masih bagus gitu? Bingung ya, gue juga nggak terlalu merhatiin juga sih wasit. Tapi yang pasti secara... Dan cari aman lu, sebut aja. Enggak kan yang oke kan? Yang oke. Dia udah nyimpan udah siap dia. Cuman nunggu dia dulu. Yang teradil dong. Nah ini terbaik ada wasit teradil. Iya teradil. Gue bingung juga sejauh ini. Ya masih Torik sih gue. Minimal yang minim kontroversi lah. Yang keputusannya jarang dimaki-maki orang gitu. Torik lah. Torik ya. Makanya dia jarang mimpin Liga 1. Iya dia kasih ya. Wasit bagus, gak bisa diatur, gak bisa diintervensi, pasti susah untuk main di Liga 1. Tanya dia lebih banyak dapat tugas di Asia sih. Iya. Bisa aja lu. Iya. Karena emang susah. Gue pernah ngobrol sama Story sama Kang Yudi. Susah jadi wasit Indonesia. Susahnya? Tekanannya tinggi. Udah cukup sampai di situ. Tekanan dari mana? Ya waktu itu kan gue ngobrol. Tekanannya tinggi. Tekanan dari? Ya dari luar lah, bukan dari pertandingan. Mending gue memimpin AFC Champions League Elite. Enak ya? Enak. Tanpa semua beban rules. Iya. Kartu merah, kartu kuning. That's it. Gak ada telepon, gak ada yang datang ke kamar. Iya. Benar. Sulit. Oke. Tapi itu kejadian. Tapi lebih better lah daripada dulu ya. Dulu kayaknya ruang wasit itu waduh. Tapi wasit itu emang, makanya gue gak setuju kalau wasit terbaik. Jadi wasit teradil ya. Padahal teradil. Susah loh jadi. Emang susah. Berperilaku adil tuh susah. Wasit yang memimpin Indonesia lawan siapa tuh? Kadang kan nggak bisa memuaskan Ahmed Alkaf. Kadang kan tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Menurut orang ini udah adil tapi ada satu pihak juga merasa lo wasit lo nggak fair play gitu. Ya biasanya yang kalah yang kayak gitu tuh yang teriak-teriak. Sebenarnya kan minimal keputusannya itu kalau pemain pelanggarannya keras harus kartu merah ya kartu merah. Ya benar, kalau itu iya. Iya kan, jangan kartu kuning tapi di kartu merah atau sebaliknya atau bagaimana. Ini kan memicu akhirnya. Ya, dari situ akhirnya orang curiga, wah wasitnya nih. Jangan. Tapi salah satu yang tadi Rais bilang, liga kita ada kemajuan, salah satunya wasit menurut gua. Iya. Sudah. Apa karena ada instruktur dari Jepang? Ya lebih bagus. Ya memang secara jalur koordinasinya lebih bagus sekarang. Terus penyeleksiannya lebih bagus, bisa dibilang. Kemudian sekarang kan developmentnya juga sangat dipikirkan ya. Bagaimana mereka terus bisa mencetak regenerasi wasit-wasit baru. Ini yang penting ya untuk bisa menimbulkan level kompetitif yang juga bagus di wasit gitu. Dalam pengembangan development agar wasit itu semakin terpacu dan pengen naikin lisensinya. Gak nyaman cuma di level itu aja gitu loh. Yang pasti memang sekarang sedang diupayakan itu sama PSSI yang gue lihat. Dengan maksudnya Ogama di Jepang. Dari Jepang diharapkan ini bisa meningkatkan mutu dari kualitas wasit kita. Walaupun memang belum memuaskan. Belum memuaskan tapi progresnya ada. Apalagi dengan adanya VAR, wasit kita akan semakin jadi lebih intelek jatuhnya. Dan tidak gagap teknologi ketika nanti ujian lisensi FIFA, mereka udah siap. Benar. Karena udah terbiasa. Kita berharap wasit-wasit kita adil dan mengambil keputusan itu memang nggak gampang ya. Karena kita kan enak nonton ada banyak kamera. Wasit itu kan langsung sekelibat gitu. 0,0 sekian detik gitu harus mengambil keputusan. Tapi kita harapkan wasit keputusannya adil dan tidak kontroversi. Karena ini penting banget bagi tim-tim yang sedang berjuang di zona degradasi. Ada Barito Putra, ada PSS Sleman, dan juga Semen Padang. 3 tim nih yang masih bergulat ya. Kalau PSIS kan udah pasti itu. Madura udah aman. Ya, jadi entah MU yang di sini atau MU yang di pusat kan sempat udah aman tuh.
Posisinya hampir mirip loh. Posisinya Mirip, makanya. Posisinya Tapi udah hampir mirip. sama-sama aman. Salam Onana. Nanti kita akan bahas ya. Gimana nih skenario utak-atik atau peluangnya tim mana yang akan menyusul PSIS Semarang terdegradasi? Kayaknya gue yang ngatur ini skenario. Iya. Kesannya. Tapi Hitung-hitungan lah, kalkulasi. kalau ngelihat kalkulasi hitung-hitungan, ngelihat semuanya laga tandang. Kalau semuanya laga tandang. Barito melawan PSIS, gue masih optimis Barito bisa curi poin. Karena PSIS sudah nothing tulus. Curi atau menang nih? Menang. Ya menang. 3 poin. Menang 3 poin. Bisa menang lah di kandang PSIS Semarang. Oke. Arema, walaupun dalam posisi aman, kayaknya juga nggak bakal ngelepas. Arema lawan Semen Padang ya? Semen Padang, Semen Padang. Kemudian si satu lagi PSIS Sleman ke Madura. Madura udah aman. Cuma kan Madura gengsi juga nih. Pastinya tampil di kandang sendiri terakhir ya mereka nggak mau kalah gitu. Nah ini yang gue lihat kayaknya kemungkinan besar yang akan mungkin selamat adalah Barito. Kalau dari hitung-hitungan. Oke, kalau Barito menang misalnya, terus Semen Padang kalah. Berarti 31-34. Ya. Aman. Semen Padang 34 juga. Ya. Barito sama Semen Padang head to head menang Semen Padang. Barito ya. Barito. Tapi kalau sama PSS unggul PSS. Ya. Oke. Tapi orang bilang peluang Barito semakin susah ketika kemarin kalah dia dari PSS. Ya itu gue juga agak kaget ya mereka bisa kalah setelak itu sama PSM Makassar. Ya. Itu mengecewakan sih pasti. Ya. Buat pendukungnya Barito. Makanya kalau udah di segmen terakhir atau di fase terakhir Liga Indonesia, semua orang bisa berprediksi bro. Iya. Mau podcast kita, podcast orang ABC. Tapi yang tahu cuma Allah. Liga 1 Ya udah bubar kita selesai. Salah satu. Apabila Taufik wal Hidayah. Sama dengan takdir. Iya. Serius. Iya. Takbir. Karena beberapa kali yang dikatanya, misalnya beberapa kali itu Persib tuh kalau gue nggak salah ya. Pertandingan terakhir tuh, dia juga menentukan lawan tim yang akan terdegradasi. Justru Persib yang tadinya diperkirakan menang, malah kalah. Itu dia. Ya, benar. Ya itu indahnya Liga Indonesia. Iya, itu indahnya Liga Indonesia. Aman kan? Indahnya Liga Indonesia. Siapa yang terdegradasi? Jadi pertanyaan sulit. Manis banget bahasanya. Enggak, maksudnya bukan Persib aja, beberapa musim ya itu kan cuma contoh aja gitu. Yang tadi diprediksinya harusnya bisa menang di kandang sendiri, Persib malah justru kalah. Semen Padang, Pak Penasehat kan lagi bergelora nih. Sepengaruh apa nanti memotivasi para pemain di lapangan? Yang penting motivasinya kencang ke internal tim sih. Harusnya sih dari itu. kemarin sih udah termotivasi pasti pemain Semen Padang. Ya diguyur bonus tiap kali diguyur bonus. Jangan intervensi ke federasi sebetulnya harusnya ya. Federasi ke internal aja. Iya, maksudnya ke internal, benahin di internalnya, timnya dipersolid, fighting spiritnya ditambah si tim itu, ya tinggal main. Kalau gue ngelihat sih seperti itu sih sekarang situasinya harusnya yang dilakukan sama Semen Padang. Ini kan semua memang lagi cari aman sih. Semua berharap kemenangan karena kalau tadi kata Rais tadi dari 3 partai away, yang paling sulit memang Semen Padang. Semen Padang karena Arema udah masih punya kepentingan lah. Mereka bermain setelah kemarin dengan Kediri ya. Kayak gitu. Mereka tentunya ingin menutup. Tapi kan Semen Padang cukup dengan menang aja, nggak perlu lihat hasil pertandingan lain. Iya betul. Bisa nggak? Nah itu dia. Kan? Seri pun menang ya? Enggak dong. Enggak, di 3-2 ya? Head to head. Enggak dia. Enggak, sekarang di 3-4 ya? Semen Padang 3-3. Kalau seri jadi 3-4. Seri 3-4. Poinnya sama kayak Ian. Kan, jadi harus menang. Harus menang. Nah, ini kan pertandingan penting ya. Pak Penasehat juga bilang harus ada wasit asing nih. Kita harus pakai wasit asing di pertandingan terakhir nih. Supaya jangan sampai pas di pertandingan terakhir banget masih ada kontrol. Ketum juga suruh nonton di situ ya. Tapi Ketum nggak bisa. Padahal dia pengen nyerahin trofi di Bandung. Gimana dah? Jadi perlu nggak? Perlu lah. Wasit asing di pertandingan terakhir ini yang penting ini. Perlu. Ya perlu. Kalau misalnya itu perlu lah ada wasit asing ditugasin biar puas semuanya gitu maksudnya. Jadi iya kan? Gak ada lagi yang disalahin dia biar puas semuanya. Ntar siapa yang mau disalahin? Ntar wasit selesai udah gak ada salah-salahan ya. Gak ada salah-salahan. Tapi emang kenyataannya ketika wasit asing memimpin Liga 1 enak banget nontonnya. Gitu ya? Maksudnya pemain respect. Dia tidak berlebihan. Itu penting. Jadi karena dia percaya wasit ini memiliki kredibilitas, integritas, dan kapabilitas. Karena mungkin beda juga kali ya kemampuannya gitu ya. Atau 11-12 kalau kalau kemampuan pasti beda bro. Ini kualitas wasit yang didatangkan memang. Kualitas wasit level elit di Asia. Di kita gitu. Oke.
Kita akan lihat nanti endingnya nih, siapa aja tim-tim mana aja yang akan Barito degradasi. Kalau gua prediksi gua Barito selamat. Bu Fadli? Bung Tio dulu. Kalau melihat dari pertandingan ini, Barito punya kas lebih besar dibandingkan PSS atau Semen Padang. Ayo Fadli. Aku sih yes. Apanya yes? Barito berarti. Kita akan lihat nanti endingnya seperti apa untuk tim yang terdegradasi ke Liga 2. Sementara pertukaran nih dari Liga 2 aja ada Persijap, ada PSM dan juga Bayangkara. Bisa ditakar nggak kira-kira kiprahnya di musim depan gimana? Mewah. Iya, sama-sama 3 tim yang kalau PSM mungkin ya standar tim, nanti mungkin yang penting bertahan. Kalau Bayangkara ini yang mewah kalau gue ngeliatnya. Apalagi di Lampung, base camp baru, penontonnya ataupun supporternya kayaknya antusiasmenya lebih besar dibandingkan yang mereka dapatkan sebelumnya. Gue lihat Bayangkara bakal punya skuad yang bisa bersaing, bahkan bisa menunjukkan seperti Malut United. Ya, setuju. Kalau Persijap ya jadi tim kontender aja kalau gue lihat. Ya, sementara mereka ini ya, utamakan pemain-pemain lokal. Ya, sementara ini kalau dilihat belum ada terlalu banyak isu transfer ke mereka ya akan mereka rekrut, tapi kalau gue ngeliat Persijap akan menjadi salah satu kontender juga nanti. Tapi dari 3 tim ini manajerialnya bagus loh. PSM manajemennya bagus. Iya betul, manajemennya bagus. Laskar Kalinyamat, Persijap juga bagus. Jadi gue rasa ini 3 tim yang pantas untuk ke Liga 1. Oke. PSM juga kayaknya nanti bebenah ya. Beberapa pemain nanti mau direkrut ya, juga pasti, ya. pasti. Ya. Oke. Tapi kira-kira akan ada yang seperti Malut nggak kayak musim ini? Yang itu langsung Bayangkara kemungkinan. Bayangkara. Enak juga minum dulu dah. Haus juga ya. Jadi kita ngemeng nih. Emang harus yang tua dulu ya. Gak enak kasih dulu. Masa kita ngeduluin. Ngomong tim-tim yang tua, bukan maksudnya tim legendaris. Ya. Ada Persipura Jayapura. Ya. Tim-tim tradisional ya. Ya. Ada apa lagi? Sriwijaya. Ya. Ada Gresik yang sekarang ini ada degradasi ke Liga Nusantara. Iya. Gimana nih? Ya ini balik lagi, tadi kalau kita berbicara liga profesional tentunya hubungannya dengan uang. Pendanaan. Nah ini pendanaan memang sulit kalau memang bukan kebanyakan biasanya dipegang oleh salah satu pejabat. Yang masih punya kuasa, punya dana. Ketika sudah bergeser, berganti kepemimpinan. Udah jantungan tuh ya. Sulit. Gimana nih nasibnya ke depan gitu ya. Seperti hari ini Sriwijaya FC. Ini kan naik turun terus nih. Dulu Copa Indonesia, kayaknya top banget ya emang Laskar Wong Kito. Tapi kembali lagi siapa yang akan memegang tim ini. Kalau tadi ada Fadli bilang Pak Prabowo mengatakan APBD boleh. Nah ini mungkin akan membantu juga. Tapi tidak semua. Tapi bukannya ini cuma di Asprof ya? Iya itu di amatir, nggak bisa di profesional. Itu kan akan membantu dalam arti banyak pemain muda yang bisa diambil dari situ. Kan dia kesulitan uang nih. Oke Asprof Sumatera Selatan ambil Sriwijaya bisa. Tapi itu kan tidak signifikan. Sulit memang. Jadi pertama faktor itu dulu ya, finansial. Pasti finansial ya. Persipura pun seperti itu. Persipura pun seperti itu ketika kompetisi mau mulai berapa hari baru pasti dia ikut kompetisi. Dua musim terakhir kalau gue nggak salah ya. Persipura itu seperti itu dilanda kesulitan. Padahal para pemain lokalnya mumpuni tapi ya akhirnya membuat mereka agak terpuruk kemarin. Untung tidak terdegradasi ya. Persipura Jayapura. Terus Sriwijaya FC memang sudah lama sekali dalam situasi seperti ini. Mereka banyak tunggakan gaji, kasusnya setiap musim, nggak ada tuh Sriwijaya tuh setiap musim pasti ada kasus tunggakan gajinya gitu loh. Ini tidak terlepas perhatiannya tidak seperti dari pemerintah ya. Kalau yang gue lihat pemerintah provinsinya tidak seperti ketika zaman Pak Alex Nurdin ya. Alex Nurdin itu yang pas juara. Kenceng itu. Hah? Kenceng sekali. Iya pas dia juara. Ngomong kencengnya jangan kenceng-kenceng. Oh iya. Pas yang Sriwijaya zaman itu kan zaman emas banget. Mereka bisa menjadi berprestasi. Memang sangat berpengaruh untuk saat ini gitu. Gresik United nggak tahu kenapa. Padahal kalau dari segi pengelolaan, kalau gue lihat sebenarnya sehat Gresik United itu. Gresik ya? Ya Gresik United itu sehat. Entah kenapa mereka kok prestasinya menurun. Kemarin nggak bisa sampai bertahan di Liga 2 tuh agak aneh menurut gue. Performa mereka bisa sedrastis itu dropnya gitu. Ya ini evaluasi lagi emang harus dilakukan sama manajemen Gresik United. Kalau yang gue tahu sih sehat-sehat aja Gresik United itu.
Karena sekali terjerembab ke Liga 3 itu makin susah. Berat lu, berat lu. Pertandingannya makin banyak kan. Bukan pertandingannya makin banyak, makin berat langkahnya ke sana kan. Iya. Promosinya dikit. Iya. Benar. Tapi Indonesia tuh kadang-kadang kalau kurang banget. Kalau lebih banget. Kadang-kadang lebih punya 4 tim, cross ownership. Itu bahaya tuh Indonesia tuh. Semoga ke depannya nggak lagi ada cross ownership. Tapi untuk wilayah Sumatera bagian selatan tadi karena Sriwijaya juga sekarang lagi kurang, terobati mungkin dengan adanya Bayangkara yang berbasis di Lampung ya. Di Lampung, Sumatera masih ada harapan. Kalaupun Semen Padang nantinya degradasi masih ada klub Sumatera. Oke. Nah tadi kan Mas Tio bilang PSIM manajemennya bagus tuh ya. Ada juga tim yang manajemennya diprotes habis nih sama supporter. Yaitu PSS Sleman. Kemarin tuh bikin di tribun ya. Bendera gitu ya? Iya, protes berkeras dari BCS ke manajemen PSS, Giant Banner dan juga Flare. Kalau Mas Tio dan juga Rais ngeliatnya gimana sih di PSS? Oh iya, Bapak kan orang Jogja kan? Pas. Aksi protes dari supporter tuh wajar. Ya, tinggal bagaimana cara melakukannya. Karena jujur aja klub itu hidup dari supporter. Kalau supporternya sehat, beli tiket itu akan membantu keuangan. Nah ini memang ketidakcocokannya sudah lama yang gue tahu ya. Dengan ketika hadir manajemen yang baru ini sudah lama banget. Tapi ganti-ganti pelatih, bahkan pelatih yang bagus saja tidak mereka perpanjang. Dan ini menjadi polemik yang akhirnya berujung pada PSS bisa terancam degradasi. Ini sudah cukup lama ini sebenarnya. Di Jogja udah rame. Padahal kalau kita tahu BCS. Berarti bukan hanya dari manajemen yang sekarang doang gitu? Manajemen yang sekarang? Oke. Selalu tidak bisa. Bapak sama dirutnya katanya CS ya? Dengan siapa? Belum Oh iya. Bagus nih. Ya ini masalahnya BCS itu salah satu kelompok supporter yang biasanya punya hubungan yang baik dengan manajemen. Nah yang gue lihat ini masalah internal sebetulnya. Sehingga akhirnya beberapa pemain yang bagus tidak dipertahankan, pelatih yang mereka anggap bagus juga tidak dipertahankan. Akhirnya ini situasinya mereka terancam, belum degradasi ya, tapi terancam degradasi. Menunggu pekan ke terakhir. Jadi kalau ini sebenarnya ini hal yang wajar terjadi di Indonesia. Hanya saja BCS nggak masa elegan gitu. Dengan dalam tanda kata. Tapi kan emang BCS itu udah terkenal, supporter yang paling kreatif. Bahkan orang di luar negeri juga udah ngakuin kan. Iya sih, memang PSS Sleman itu kan memulai musim ini dengan berat ya, dengan minus 3 poin. Minus 3 poin, jadi memang sejak awal musim mereka sudah berjuang berat. Sempat keluar dari zona degradasi, tapi angin-anginan mereka justru ngedrop lagi ya. Yang pasti memang sangat berat sekali gonta-ganti pelatih. Sudah 3 kali ya, total ya, kalau nggak salah sudah 3 kali. Padahal waktu di awal musim itu kampanyenya adalah pemain asing yang didatangkan, pemain baru yang didatangkan itu kualitasnya grade A. Kipernya oke loh. Alan Bernardon itu penyelamatan terbanyak loh sejauh ini. Kalau nggak salah di Liga 1 ya. Secara berarti kan lini pertahanannya rapuh. Lini pertahanannya rapuh, di backline itu rapuh. Mungkin secara organisasi permainannya rapuh. Karena kan mereka mendatangkan membedol desa 2 back andalan dari Madura United. Eberson dan juga Farudin. Sayangnya Farudin cedera ya. Yang pasti memang sangat berat musim ini buat PSS Sleman. Wajar BCS ataupun Slemania itu melakukan protes yang sedemikian rupa di kemarin. Karena mereka kecewa gitu loh. Manajemen yang baru sekarang datang belum bisa mengangkat tim ini untuk setidaknya bertahan. Karena mereka pasti sadar betul tidak akan menuntut tinggi. Karena memulai dari minus. Sekedar bertahan aja gitu. Tapi ternyata tidak bisa ya dengan janji kampanye yang sudah mereka lakukan di awal musim. Mendatangkan para pemain yang memang menurut mereka pemain asingnya grade A dan kualitas pemain lokalnya oke. Ternyata tidak ngangkat nih. Mereka sekarang masih dalam ancaman degradasi. Untung aja kemarin menang pas dilanjutin pertandingan sama Persija gitu loh. Masih ada nafas lah. Kalau mereka kemarin seri aja selesai sudah. Dan mereka masih bisa bertahan asal tergantung dengan pertandingan lain. Iya, dan pertandingan lain. Mereka mau nggak mau harus menang di kandang Madura. Yang pasti memang itu bentuk kekecewaan yang lumrah kalau menurut gua dari supporter. Ya kecewa lah pasti mereka ketika timnya akan terdegradasi lagi ke Liga 2. Gitu. Dan gue ngobrol sama beberapa mereka memang sengaja membuat flare itu biar semua orang melihat. Semua dunia melihat bahwa protes mereka ini bisa dilihat oleh
semua pihak. Ya, dan luar biasanya dilakukan secara kondusif ya dan tidak anarkis meskipun tetap jadi walaupun tidak dibenarkan. Walaupun ini tetap jadi perhatian, panitia kok bisa lolos perabotan-perabotan itu kan sudah sering terjadi. Itu salah satu yang harus dibenahi ya. Iya. Bagaimana pengelolaan panpel pertandingan sih untuk bisa mencegah hal itu terjadi ya. Nah, kita lihat juga Persib yang tentu langsung bebenah juga nih, persiapan juga sebagai tim juara bertahan bahkan juara back to back di musim depan. Mereka pengen regenerasi sekaligus juga mungkin pemain-pemainnya memang sudah habis kontraknya dan yang udah kedengeran kan Persib cuci gudang karena pemain-pemain pentingnya kan mau pergi nih, mau ke Malut ya sebagian ya. Ada Ciro, ada David da Silva, Teron Del Pino, terus siapa lagi Gustavo Franca, terus ya mungkin Beckham juga ya kontraknya mau habis ya. Ya kontraknya musim ini habis. Ya, dipertahankan sih Beckham. Ya Beckham kayaknya dipertahankan. Nah itu gimana tuh? Memang udah skuad pemain-pemain penting mereka udah mau keluar ya? Yang gue dengar mungkin kayak Tyron sama Nick Kuipers masih coba dinegosiasikan. Oke. Tapi kalau yang David da Silva, Ciro Alves, terus Gustavo Franca kayaknya cabut setelah musim ini. Yang pasti menarik sih, Kevin Ray katanya ke Buriram lah. Ya, yang pasti gue ngelihat Persib harus segera bergerak cepat ya. Edo juga katanya bakal hengkang ke klub yang ada di Tangerang, ya entah Persita atau Dewa United ya. Yang pasti ya gue lihat Persib harus segera mencari pemain baru yang memang kualitasnya mungkin setara ataupun lebih. Jangan sampai malah nanti jadi downgrade ya. Apalagi mereka akan berkompetisi di Asia musim depan. Ya kita berharap banyak ya sebagai masyarakat Indonesia. Persib ini bisa berbicara banyak. Benar. Lolos dari babak playoff, terus di ACL 2-nya tidak seperti musim lalu gitu. Tidak terhenti di fase grup. Mereka bisa terus berbicara bahkan seperti Lion City Sailor yang sampai menembus partai final. Gue pengennya biar kompetisi kita koefisiennya juga terdongkrak gitu di Asia. Kalau gue point of view berbeda. Persib gak usah khawatir. Di Indonesia itu setiap musim semua tim mulai dari nol. Nah hampir merombak total. Perombakan hampir besaran ya. Ya jadi selalu pemain asingnya ganti, pemain lokalnya juga ada yang pindah. Jadi yang paling ada 1-2 yang bertahan gitu ya. Don't worry Persib. Kenapa? Persib punya kekuatan yang berbeda. Dia juara, udah memiliki bobotoh dari seluruh Jawa Barat, atau bahkan tersebar di seluruh Indonesia. Udah menjadi satu produk yang wah. Siapapun mau pemain. Tapi siapapun mau, tapi bintang kontraknya tinggi. Ya itu. Jadi, kedua gue lihat bahwa Persib mau tampil di Asia, AFC. Itu pasti akan membuat banyak pemain asing yang mau. Jadi jangan takut lah. Kehilangan Ciro, kehilangan David da Silva yang sudah umur 35. Mungkin mereka akan dapat pemain yang lebih bagus lagi dengan harga yang masih masuk akal. Kalau Ciro dengan David da Silva udah tahu dong, harganya mahal banget. Pasti. Dari Persikabo sama dari Persebaya udah berapa itu harganya. Kepindah. Nah, untuk nama-nama Tyron sama The Kuipers, ini dua sosok penting. Sebisa mungkin dipegang. Karena ini menjadi backbone dari Persib Bandung. Kiper boleh lah, masih ada Teja lah. Oke lah, aman lah. Masih oke. Tinggal cari pemain pengganti bagi dua pemain depan yang hengkang. Jadi gue berasa bobotoh kalem, aman. Persib masih aman. Nah kalau kita lihat incarannya kan ada Luciano Guicocea kata yang dari Liga Kamboja ya. Oh bagus tuh. Liga apa? Perak. Bagus. Dari Malaysia ya. Oh iya Perak ya. Itu gelandang serang ya, gantinya Tyron ya? Ya gelandang. Kalau nggak salah gelandang. Sama William Kocijian kan nanti. William Marsilio ya, yang dari William Marsilio Arema. Iya Arema ya. Ya, William Marsilio itu sebenarnya ya, gue juga kaget waktu dia hengkang dari Arema menjelang akhir musim gitu. Karena dia salah satu pemain asing yang gue notice waktu Piala Presiden. Kan dia tampil bagus banget tuh, yang Arema juara. Itu tampil bagus dan terbukti sebenarnya di musim ini bersama Arema tuh dia tampilnya performnya oke sebagai seorang gelandang gitu. Cetak lumayan banyak gol kalau nggak salah. Beberapa gol gitu dia cetak, tapi gue bingung kok tiba-tiba out gitu. Pasti kan ada sesuatu yang akhirnya membuat itu. Dan ya kabarnya juga akhirnya saat ini dilirik sama Persib untuk bisa menjadi salah satu pilar pemain asing. Gue rasa salah satu pilihan tepat juga harusnya untuk di Persib gitu. Kalau misalkan mereka merekrut Marsilio. Oke. Tapi mudah-mudahan gampang ya di Persib, tekanannya tinggi sih. Iya, tekanannya tinggi. Pasti pressure-nya tinggi. Setiap musim juara targetnya. Karena Bogota maunya juara. Liga 1 juara pokoknya.
Terus pemain-pemain lokalnya nih, Sadil. Sadil iya sih kayaknya. Balik yang gue tau kayak mungkinnya ya. Katanya Dondil ya? Ada yang bilang Dondil siapa ya? Iya kayaknya ke Persib sih udah. Saudaranya tuh. Ya gantiin Ciro sih. Ya ganti Ciro, betul. Iya. Kalau enggak ditikung Persis Solo ya. Iya. Karena kan Ong Kinsui itu punya kedekatan emosional lah Sadil dengan Oh iya. pelatih dia di Sabah. Iya, Ong Kinsui itu salah satu pelatih yang kalau kata Sadil tuh ibaratnya menyelamatkan karir dia di Malaysia gitu. Yang pasti gue lihat ya ada kemungkinan juga bisa di tackle sama Persis. Terus katanya Bojan juga deketin ini ya Dewangga ya? Oh iya ya PSIS Semarang ya itu peluangnya besar sih. Gue lihat hal yang bagus sih bisa kalau misalnya Persib bisa merekrut Dewangga nambah kedalaman di posisi bek tengah ataupun di gelandang bertahan. Karena dia bisa main di dua posisi itu. Oke, kita lihat nanti rekrutan Persib sekaligus juga yang out ya, in and out Persib Bandung untuk persiapan ke musim depan. Nah, sekarang saat yang ditunggu-tunggu. Kita bahas soal hasil Europa League. Udah selesai? Bersama dengan fans MU garis keras nih. Yang tadinya digadang-gadang MU juara Europa League biar bisa Liga Champion musim depan untuk membayar performa melempem musim ini ternyata. Iya. Tapi nyangka gak sih? Enggak. Karena gue sama teman-teman tuh waktu nobar tuh berpikir pantesan dilepas terus sama Amorim nih di liganya kalah mulu peringkat 16 itu. Demi Europa League. Demi Europa League. Ternyata emang Spurs lebih siap ya menghadapi United. Jadi gue lihat kemarin itu tidak ada yang salah dengan susunan pemain. Tapi game enggak tadi katanya kipernya salah. Gimana lagi? Aduh, mendingan Golnya gak enak banget ya. betul mending Nadio Argawinata gue bilang atau Hernando. Dia salah posisi salah terus loh. Iya. Ini yang bilang komentari bahasa Inggris mantan pemain United. Ini positioningnya udah salah. Kenapa manajemen merekrut dia gitu? Kalau gue lihat sih kalau melihat performa Nadio Argawinata ya. Tapi di Inter bagus loh. Gue kalau pemilik MU mending Nadio kipernya. Atau mending daripada dia, bener asli. Nah kemarin itu beberapa kali pertandingan memang penyelamatan. Tapi 1 banding 1000 bro. Jadi kadang-kadang memang kelemahan tuh di belakang. Sama tidak ada leader ya. Egonya United musim ini sangat besar banget. Bruno Fernandes gak bisa memegang ego para pemain bintang. Iya betul. Yang ada di United termasuk manajemen menurut gua yang salah manajemen. Kalau kami dari kelompok supporter United di Indonesia, manajemennya order diganti deh. Baru akan berubah kembali. Kebanyakan ngirit ya. Sampai si Amorim mau beliin tiket itu ya. Betul. Gila ya. Enggak? Efisiensi gila-gilaan. Sebagian staffnya Amorim. 30. Bayarin. Untuk kemarin final. Iya, 30 pakai uang pribadi. Kan konyol gitu. Tapi kan emang lagi efisiensi gila-gilaan juga. Ya. Uang makan siang katanya dihilangin. Terus apalagi anggaran-anggaran apa ya, dihilangin. habis pecat berapa ratus orang sih. Kalau nggak salah pas dia masuk. Ada layoff juga di sana ya. Tapi memang ini ekonomi negara di dunia lagi kacau. Fans United belum bisa menerima itu. Belum bisa menerima buat tim kebanggaan mereka yang selalu mendapatkan. Orang dulunya tim paling kaya ya kan. Iya. Sekarang mereka kesulitan. Tapi ini menjadi salah satu efek domino dari ekonomi global kacau. ya. Termasuk MU nggak bisa seperti tim-tim lain. Yeah. Real Madrid kesulitan, Barcelona kesulitan loh. Iya, benar. Tapi masalahnya United kalah lawan tim yang udah lama nggak juara bro. Jadi puasa berapa tahun? Dari terakhir 17. tuh 2008. Oh si Unitednya ya? Spurs. Spursnya ya 2008. 17 tahun. Itu Piala Liga ya? Iya, Piala Liga Inggris. Liga Inggris. Dan dari 2015 Son akhirnya dapat gelar. Benar. Dia jadi legend Spurs sekarang udah sah tuh. Bener sah dia. Bisa dibikinin patung dia. Ya, selain Harry Kane. Yes. Kalau Harry Kane kan gak dapat gelar di Spurs. Yeah. Nah, Son dapat gelar. Nah, ini kan lagi musim buka puasa ya. Iya. Newcastle buka puasa Carabao. Betul. Terus Harry Kane. Bologna buka puasa. Lupa. Terus Spurs buka puasa. Apalagi Harry Kane juga buka puasa juara di Bundesliga. Liga Champion. Apakah Liga Champion juga akan ada yang buka puasa? Kayaknya sih. Ya. Gue liat ini saatnya PSG juara ya. Kalau nggak juara kebangetan. Perasaan kemarin lu ngomong Inter. Kapan? Bilang PSG kok. Kalau gue lebih suka Inter karena gue Itali kan. Yeah. Tapi kalau melihat Allianz itu punya aliansi. Cocok lagi Allianz. Yeah. Nottingham Forest juara.
pertama kalinya. Yeah. Dortmund juara. Oke. Terus kita lihat Chelsea 2012 juara di Stadion Allianz. Nah kalau melihat tren itu, pola itu, PSG yang akan menjadi juara karena PSG belum pernah juara Liga Champions. Iya. Dan itu bisa jadi, itu Allianz Arena menjadi saksi. Tapi gue pribadi Inter. Biar koefisien Liga Italia naik. Oh iya. Tapi Inter kan kebelah juga nih, lagi fokus juga mau ngejar juara Liga. Iya. Lah boleh kayaknya. Kalau juara udahlah kemarin. Iya. Nah kalau Liga itu mesti bisa diprediksi. Hanya Liga Indonesia gak bisa diprediksi. Gitu ya. Gitu ya. Ini makin berat. Makin berat. Ada tuang somai. Bawa Hendy Tolki. Udahlah kita minum aja lah. Udahlah.